Ini kita punya perspektif lah. Memang orang cakap kalau macet tu Jakarta lah, Indonesia lah saya cakap. Saya pernah kena macet dekat Indonesia. Kita tengok orang yang kita ketua yang minta sekarang kan banyak orang Rohingya. Tapi saya tengok dah banyak yang aduan dibuat. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Selamat datang yang baru bergabung di channel Junot Voice, dan saya ucapkan terima kasih banyak yang sudah lama bergabung bersama channel Junot Voice. Gimana kabar teman-teman semuanya? Semoga dalam keadaan baik-baik aja, sehat walafiat, dan dimudahkan segala rezeki dan urusannya. Amin ya rabbal alamin. Dan yang terkena flu gimana nih? Udah sembuh kan? Ya harus sembuh dong ya, biar kita bisa beraktivitas lagi. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini saya ingin mengajak teman-teman semuanya untuk melihat sebuah video, di mana video ini sekali lagi berasal dari channel ML Studio ya, dengan berjudul Macet Jakarta Lebih Lumayan Daripada KL. Karena ya yang namanya kemacetan ya, kita ketahui ya sebagai masyarakat Indonesia, yang namanya kemacetan di Jakarta itu kan super padat ya. Jadi ini ada seorang warga Malaysia yang berkunjung ke Indonesia dan merasakan sendiri kemacetan di Jakarta, dan apa kesan-kesannya setelah merasakan kemacetan di Jakarta. Tapi sebenarnya di Malaysia pun, tepatnya di Kuala Lumpur atau KL tuh ada kemacetan juga. Tapi gimana sih perbedaannya? Oke, kita langsung ke videonya. Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa tekan tombol like, share, dan subscribe-nya yang belum tekan tombol subscribe ya. Oke, check it out. Kalau ikut ke Indonesia ni, kalau sampai ke Indonesia, Jakarta, kalau tak macet itu bukannya Jakarta. Ini kita punya perspektif lah. Memang orang cakap kalau macet tu Jakarta lah, Indonesia lah saya cakap. Saya pernah kena macet dekat Indonesia bila sampai ke Soekarno-Hatta Airport nak pergi ke ibu negara dia tu, Jakarta tu. Memang dia punya macet tu, jam tu memang lain macam lah level dia tu. KL ni jalan lah juga, ada flyover sebagainya, nampak lah dia punya tersusun tu. Tapi waktu kat Jakarta tu, kawan Indonesia tu kata, inilah macet. Inilah macet. Dia macam benda yang kita kena rasa kat situ. Macet dia orang ni tahap sempat orang berjual beli. Ada orang boleh naik dalam bas, jual tasbih ke apa benda, kalau dia nak jual kitchen ke apa, dia boleh jual. Boleh pula nak jual air ke apa ke, sempat lagi. Ada juga yang macam yang main gitar ke apa kan. Ada budak tu masuk, dia main gitar, dia hiburkan kami. Kita bagilah sumbangan sikit. Macam itulah sempat buat benda tu. Malaysia tak ada lagi lah, tak nampak lagi lah keadaan sebegitu kan. Indonesia orang lokal sendiri yang berjual beli, yang main gitar sebagainya, orang lokal. Yang ini yang saya nampak lah. Berbeza dengan Malaysia, kalau kita tengok orang yang kita ketua yang minta zakat ni bukan banyak orang Rohingya. Tapi saya tengok dah banyak yang aduan dibuat. Sebab kalau kita biarkan memang akan jadi suasana yang sama dengan apa yang kita lihat dekat Indonesia, dekat India sebagainya. Sebab kalau dibiarkan benda-benda macam ni lah, memanglah dia orang nak share rezeki, tapi cara tu agak berbahaya lah untuk dia dan untuk kita juga. Jual beli tu barang legit atau scam atau scam. Kat Indonesia yang diorang jual beli, diorang naik tu memang diorang jual benda yang betul lah, bukan scam. Kita bukan nak duit. Memang diorang, itu dah saya katakan, diorang kesungguhan diorang nak hidup sampai tahap sanggup buat benda macam tu untuk jual beli lah. Sama juga kalau kita tengok kat nak cari rezeki kan, macam-macam cara dia. Kalau kita tengok orang abang yang jual mangga kat tepi-tepi jalan tu kan, itu kesungguhan diorang. Memanglah tak ada lesen ke apa sebagainya, tapi itu usaha yang diorang nak buat, dan kadang-kadang kita beli tu sebab kita nak membantu secara tak langsung. Bukannya scam pun. Tak nak beli tak ada paksaan pun, tak nak beli tak apa, dia tukar balik. So bila kita dah kena macet tu, inilah macet, kita rasa macam teruja lah juga. Betul lah, ini kita dah sampai lah, kita dah rasa pengalaman dia. Benda tu kita enjoy je untuk first time lah. Tambahan pula kita bukannya kita drive. Kalau kita drive tension juga kan. Ini kita duduk enjoy je lah, duduk sembang orang, tengok suasana. Tapi kalau banyak kali kena tu geram jugalah. Siapa suka jam, buang masa juga. Tapi kalau pandai kita gunakan masa itu untuk buat benda yang lain, okey lah. Jadi ada satu strategi yang bagus untuk pindahkan ibu negara ke Kalimantan. Strategi yang bagus untuk dia orang pindahkan ibu negara Jakarta ke Nusantara, bukan hanya sekadar nak mengelakkan kesesakan. Jadi selain membahas kemacetan, ini ada membahas tentang IKN. Kan sebab terlalu ramai, dan diorang pula menjangkakan yang Jakarta tu akan tenggelam. So diorang dah fikir jauh dah. Sebelum tenggelam kita pindahkan dulu. Keputusan yang besar boleh dibuat oleh Presiden. Yalah, besar, dan dia akan memberi impak yang besar juga kepada Nusantara keseluruhannya. Oke, ya, sebelum kita berkomentar, kita lihat komentar para netizen dulu ya yang berkomentar di channel ini. Jadi ini video dibuat 8 bulan yang lalu ya, di channel ML Studio teman-teman.
memindahkan ibu kota Kalimantan bukan serta-merta Jakarta akan tenggelam, karena Jakarta tuh sebetulnya sudah tenggelam seharusnya karena memang tanah dia sudah di bawah air laut, tapi tanggul laut yang dibangun di bibir pantai membuat air tertahan. Pemerintah juga sedang membangun giant seawall yang akan membendung Teluk Jakarta ya, tembok besar buat laut. Tapi itu mega proyek dan butuh waktu lama hingga selesai ya, mungkin sampai 2050-an. Terus ini ada komentar apa lagi? Bagi yang nak memandu di sana hati-hatilah, sebab street utama kat sana tuh moto kalau dilanggar je terus mereka lari. Banyak dah rakyat Indonesia dah kena mangsa. Jadi mereka kat sana dah ada scam. Ada channel ini nama dia The Scam Owner Indonesia. Kalau orang tengok memang motor tuh meresahkan, ada yang dari kiri terus ke kanan tanpa sinyal ya, tanpa rating gitu. Ada yang tengok kalau keluar simpang terus ada yang saja ketuk side mirror jendela ya, walaupun kereta klakson untuk ingatkan mereka yang salah. Jadi dashcam menjadi barang yang perlu ada lah di sana, betul. Ini bahasanya campur jadi saya kurang paham. Mau nggak macet di Jakarta? Gampang bro, cobalah mengendari di hari Lebaran. Oh, maksudnya mau nggak macet di Jakarta? Ya itu, ketika pasti Lebaran ya, semuanya kan banyak yang mudik. Thanks bro, sudah berbagi ilmu sosialita, tapi dibanding India lagi teruk dekat sana. Salam dari Indonesia, ada aja. Dekat Malaysia sudah berlaku berniaga di tengah jalan raya. Elakanlah keselamatan, kena jaga celah-celah kereta tuh bahaya betul. Oke, sangatlah tuh lumayan macet. Kalau di Malaysia istilah lumayan bermaksud mendapat untung yang besar. Makanya sangat beruntunglah orang di Jakarta dengan macetnya. Macet dekat Indo kalau bawa motor nampak serabut gila, sebab bawa motor kena main cilok-cilok. Tapi terasa pro sebab tak ada pun langgar atau bergeser dengan motor lain, maksudnya bergesekan gitu ya. Oke guys, berikut tadi adalah pengalaman orang Malaysia yang berkunjung ke Jakarta dan merasakan kemacetannya gitu ya. Jadi di sini ada yang mereka bahas itu ya, sebenarnya agak sedikit membanding-bandingkan, cuman ini membandingkan untuk introspeksi juga ya. Ada sisi baik dan positifnya. Jadi kalau mereka bilang tuh di Jakarta tuh kalau kemacetan itu banyak orang berdagang, menjual makanan-makanan ya kan, dengan bener itu katanya. Terus kalau di Malaysia tuh lebih banyak mereka tuh pengemis gitu. Mohon maaf ya, orang minta-minta. Sebenarnya kalau di Indonesia ada juga ya yang minta-minta, dan bahkan ada yang jualan pun sebenarnya nggak semuanya jujur gitu. Saya juga pernah berpengalaman ya, ini hanya beberapa oknum ketika saya turun dari terminal, salah satu terminal besar di Jakarta. Saya turun terus banyak di sana pedagang-pedagang yang lebih memaksa dan intinya terus kalau nggak mau mereka menodongkan sebuah benda tajam gitu. Saya pernah seperti itu. Kalau nggak saya pernah tuh ditawarin tapi sambil ditendang-tendang kakinya gitu. Itu sebuah tindakan kriminal sih menurut saya, pemaksaan. Tapi itu hanya oknum ya, tapi nggak tahu sih sekarang di Jakarta lebih aman mungkin. Oke teman-teman, jika ada pengalaman yang sama tolong tulis komentar. Jika ada salah kata dari saya juga mohon dikoreksi. Terima kasih banyak. Saya Junot undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.